Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Agustin, NIM 01200106, mahasiswa tingkat 2 dari Akper Kesdam 2 Sriwijaya, Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan pendahuluan, yaitu dengan judul Asuhan Keperawatan Maternitas dengan Indikasi Plasenta Previa di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra, Palembang. Mulai dari konsep penyakit, yaitu definisi. Menurut Manuaba tahun 2014, plasenta previa merupakan plasenta yang berimplementasi pada segmen bawah rahim atau SBR, sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium arteri internum atau OUI. Plasenta previa merupakan salah satu penyebab perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum merupakan perdarahan pervaginam yang terjadi pada kehamilan di atas 28 minggu. Sampai saat ini pun belum ada penyebab dari plasenta previa yang diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang diduga kuat menimbulkan kelainan ini, yaitu multiparitas atau cacat rahim, riwayat bedah sesar, usia lebih dari 35 tahun ke atas, dan ibu hamil yang merokok, serta riwayat kuretase, dan riwayat kehamilan ganda, dan riwayat myomektomi. Untuk fisiologinya, plasenta previa banyak ditemukan pada ibu dengan kehamilan beresiko, seperti pada ibu dengan paritas tinggi dan di usia di atas 35 tahun, uterus yang cacat, serta ibu dengan kehamilan ganda. Untuk etiologinya itu sendiri adalah yang pertama ada endometrium yang inferior, Crohn lymph yang persisten, corpus uterum yang bereaksi lambat. Untuk patofisiologi dari plasenta previa ini adalah perdarahan antepartum yang disebabkan oleh plasenta previa umumnya terjadi pada trimester ketiga, karena pada saat itu segmen bawah rahim lebih mengalami perubahan karena berkaitan dengan semakin tuanya kehamilan menurut Manuaba tahun 2014. Implementasi plasenta di segmen bawah rahim disebabkan oleh endometriumidi atau fundus uteri belum siap menerima implementasi, lalu endometrium yang tipis sehingga diperlukan perluasan plasenta untuk mampu memberikan nutrisi ke janin, serta fili choriolis pada chorion atau leaf chorion yang gundul yang persisten. Untuk manifestasi klinisnya itu adalah ciri yang menonjol pada plasenta previa adalah perdarahan yang biasanya terjadi pada akhir trimester ketiga atau kedua, atau sebelum persalinan, perdarahan uterus tanpa disertai rasa nyeri. Gejala dan dampak yang terjadi pada ibu dan janin dengan kasus plasenta previa adalah: yang pertama, gejala plasenta previa perdarahan tanpa nyeri, sering terjadi pada malam hari saat pembentukan segmen bawah rahim, bagian terendah masih tinggi di atas pintu atas panggul atau kelainan efek. Lalu dampaknya bagi ibu adalah perdarahan hebat, infeksi spesies, dan MD udara. Sementara untuk jalinan itu sendiri adalah hipoksia, perdarahan, dan juga shock menurut Marionani tahun 2013. Untuk komplikasinya itu sendiri adalah yang terjadi pada ibu dapat terjadi anemia bahkan shock, lalu dapat terjadi robekan yang pada serviks dan segmen bawah rahim yang rapuh, infeksi pada perdarahan yang banyak, dan komplikasi pada janin adalah kelainan letak janin, prematulitas, morbiditas, dan mortalitas yang tinggi, serta asfiksia intrauterin sampai dengan kematian. Untuk pemeriksaan diagnostiknya itu adalah ultrasonografi, pemeriksaan dalam, pemeriksaan darah, sinar X, vaginal, laptop training, pemeriksaan spekula, pemeriksaan nadioisotop, dan macam-macam pemeriksaan antara lain plasentatografi atau jaringan lunak, sitografi, plasentagrafi indirect, antigrafi, amnigrafi, radioisotopik, dan plasentatografi. Untuk pelaksanaan medis dan juga keperawatan, yaitu yang pertama ada dua cara, yaitu dengan seksio sesera atau melahirkan pervaginam. Untuk asuhan keperawatan teoritisnya itu seperti biasa, mulai dari pengkajian, identitas pasien, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan dan persalinan, dan pemeriksaan fisik lainnya. Tapi untuk yang lebih khususnya itu adalah pemeriksaan bagian abdomen yang dikhususkan. Untuk daftar masalah perawatan yang mungkin akan muncul yaitu hipovolemia, nyeri akut, dan juga resiko shock. Untuk rencana tindakan keperawatannya itu bisa disesuaikan dengan kondisi klien,
di mana yang dibutuhkan, tapi sesuai dengan buku panduan 3S, SDKI, SLKI, dan juga SIPKI. Untuk implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik dan menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Untuk evaluasi keperawatan adalah langkah terakhir proses keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan rencana keperawatan tercapai atau tidak. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai asuhan keperawatan maternitas dengan indikasi plasenta previa. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.